Baiklah, terima kasih Ustadz Jafar Siddiq yang memberikan pengertian mengenai ta'aruf cinta, bagaimana pandangan Islam mengenai pacaran itu sendiri. Dan juga Ustadz tadi memberikan 4 poin penting yang harus kita jadikan pondasi kita ya pada saat memilih pasangan hidup. Oke, Ustadz, sebelum kita lanjutkan nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan adik-adik semuanya, majelis ilmu yang ingin mempersiapkan pertanyaannya untuk Ustadz Jafar. Ilmu ta'aruf cinta Goes to School di hari ini kita akan mempersilakan untuk adik-adik semuanya yang ingin bertanya mengenai pandangan Islam tentang pacaran. Nah, yang sudah pacaran bagaimana? Ayo, silakan yang sudah punya pertanyaan silakan berdiri, Dek. Maju ke depan, ayo. Belajar nantinya ketika kita ingin bertaaruf, kemudian kita sudah memasang harapan penuh nih kepada pasangan kita. Tapi di pertengahan jalan Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Jadi Allah batalkan ta'aruf kita, Allah kasih cobaan kepada kita untuk membatalkan ta'aruf kita kepada pasangan yang benar-benar kita sudah mempunyai harapan penuh gitu. Jadi kita sebagai yang ingin bertaaruf gimana Ustadz? Baik, Adik Yuda Pratama. Yuda ini punya sir itu punya naksir ya. Naksir seseorang, kemudian sudah kenal baik-baik, kemudian berharap ceweknya bakal jadi istrinya. Ya, begitu Yuda. Setelah lama ternyata putus, ceweknya diambil orang lain. Kasihan banget Yuda. Kasihan banget. Bagaimana menyikapi ini? Sudah pacaran atau sudah ta'aruf lama tapi gagal. Bagaimana menyikapinya? Pertama, bersabar. Jangan minum racun. Nanti minum racun mati. Jangan ya. Pertama bersabar, yang kedua yakin. Apa yang diyakini? Bahwa jodoh, mati, rezeki itu takdir Allah. Ya Yuda. Jadi yakin kalau toh sudah kenal, sudah lama berharap, oh dia bakal jadi jodoh saya. Ternyata dia nikah sama orang lain. Ada yang begitu memang. Ada yang sampai stres bunuh diri ya. Stres dia loncat dari lantai 15, jatuh, ternyata nggak mati, cuma patah. Kan repot ya. Bagaimana? Kita sabar. Kedua, tawakal sama Allah bahwa jodoh itu dari Allah. Kalau toh kita sudah ta'aruf ternyata bukan jodohnya, yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Mungkin lebih baik dari orang yang kita harapkan. Allah akan kasih jodoh yang terbaik dari orang yang kita harapkan. Baik Yuda ya, mudah-mudahan Yuda nanti dapat jodoh yang baik, yang solehah. Amin. Ya. Sekarang udah punya pacar? Belum? Top ya. Top atau enggak laku? Top ya, insya Allah. Baik, pertanyaan yang lain, ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang ingin bertanya, berdiri ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatulila. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Muntok. Ya. Yang saya ingin tanyakan, Pak, apabila ada seseorang yang bertaaruf, lalu setelah bertaaruf ia menyapa atau memanggil pasangan dia dengan menyebutkan kata-kata mesra seperti sayang, apakah itu boleh, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini bagus ini. Ya. Bagus, mungkin itu sering sekali terjadi ya Ustaz ya. Iya. Karena sudah bertaaruf, ingin memanggil dengan kata-kata beb, sayang gitu ya. Wow. Oke, silakan Ustaz, mungkin dijawab pertanyaan adik kita. Silakan Ustaz. Iya. Masih pacaran manggilnya Yayang. Yayang. Namanya Udin, manggilnya Yayang. Perempuannya namanya Warkonah, manggilnya Yayang Onah. Yayang.
ada beb, ada manggil Hani. Ya Hani ya. Ada manggil apa lagi? Kalian tuh kalau pacaran manggilnya apa? Abang adek. Sweetheart ya. Apalagi manggilnya? Panggilan itu boleh tapi bukan pada orang yang masih ta'aruf. Walaupun sudah lamaran, maaf, sudah lamaran, kemudian dia manggilnya Yayang, Ona umpama, Yayang Udin, tidak boleh. Itu hanya boleh panggilan bagi suami istri. Kalau sudah suami istri boleh manggil Yayang. Adik-adik yang saya cintai, biasanya begini, kalau pacarannya lama, begitu jadi suami sudah hambar. Tahu hambar? Siapa tadi namanya? Fatuhila. Itu kalau pacarannya lama, kemudian terlalu akrab, masih pacaran manggilnya Yayang, Beb, begitu nikah ternyata hidupnya tidak sesuai dengan impiannya. Manggilnya sudah bukan Beb lagi. Bahkan bangunin aja mungkin sama suaminya disiram, mungkin ditendang. Kenapa? Karena cintanya hanya kamuflase, cinta-cintaan. Saya yakin kalau kalian ini cintanya dengan istilah cinta monyet. Saya nggak bilang kalian monyet ya, cintanya cinta monyet. Jadi kalau bisa jangan manggil Yayang, sudah biarkan aja, biar Allah yang menentukan dia menjadi calon kita. Amin insya Allah. Baik, pertanyaan yang lain, ada yang mau tanya? Ya silakan. Ya silakan. Berdiri dek. Sebutkan dari mana namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdania, perwakilan dari SMK Bina Karya 2 Muntok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri wanita soleh? Wanita soleha. Cukup Iya. sekian. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini nih, penting ini. Ya langsung Ustadz. Ya, ciri-ciri wanita soleha. Ini laki-laki nih, perlu nih didengar nih. Yang perempuan bagaimana biar jadi wanita soleha. Wanita soleha itu disebutkan di dalam hadis, idza kanatil mar'atu sholat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafidhat farjaha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang wanita sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu semua enggak di sini? Ada 5 waktu semua enggak? Insya Allah habis ta'aruf cinta ini sholat 5 waktu. Amin. Kalau sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, ini tandanya wanita soleha. Kemudian taat suaminya kalau dia sudah jadi istri. Yang keempat, wahafidot farjaha, menjaga kemaluannya. Hati-hati, sekarang ini banyak teman-teman kita yang belum waktunya sudah waktunya. Beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu saya ngobrol dengan Kesbangpol di Pangkal Pinang. Jadi menangkap seorang pelajar masih tingkat SMP dengan tingkat SMU, nangkepnya di hotel. Ngapain ya di hotel? Ustadz nggak tahu, karena nggak ngeliat. Ya. Tapi dia seumur itu sudah, maaf, melewati batas.
Bahkan ada kita dengar berita-berita di televisi, ada anak SMU sudah jadi mucikari. Tahu mucikari? Apa itu? Germo. Anak SMU, kita lihat di kota-kota metropolitan, perempuan-perempuan umur belasan tahun dijual dan menjual diri hanya sekedar pulsa. Na'udzubillah min, handphonenya kosong, nggak punya duit, dia jual dirinya hanya pulsa. Maka hendaknya kita tadi menjaga sholat 5 waktu. Disebutkan dalam Al-Quran, orang baik akan dapat orang baik, perempuan baik akan dapat laki-laki yang baik, insya Allah. Kalau bisa berhijab ini bagus. Kalau berhijab ini kelihatannya cantik-cantik semua, alhamdulillah. Laki-laki ini kelihatannya ganteng-ganteng semua. Ya, kalau berhijab indah. Kenapa? Kalau kalian berhijab mau ke tempat maksiat bisa ditahan. Ada diskotik pakai jilbab, malu nggak? Malu, karena ada jilbab yang kita pakai. Laki-laki yang biasa pakai peci, Ustadz belum pernah dengar ataupun sedikit 0,0 sekian persen orang masuk diskotik pakai peci. Orang masuk diskotik pakai jilbab. Maka kebiasaan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh Rasulullah SAW, berhijab akan membatasi kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, faham? Adik siapa? Sip ya? Oke. Deal semuanya? Are you ready? Iya. Iya. Baiklah, para pemirsa Bubble TV, ZTV dan juga HS Radio dimanapun Anda berada. 3 pertanyaan tadi sudah kita dengarkan dan sudah dijawab oleh Ustadz Ja'far Siddiq. Kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Hadro kita. Dan silakan yang ingin bertanya nanti akan kita buka untuk sesi berikutnya. طلع البدر علينا من Masih dalam program Ta'aruf Cinta Goes to School dan kita masih di Masjid Agung Baitur Ridho, Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Dan adik-adik semuanya, majelis ilmu yang masih ingin bertanya kepada Ustaz Ja'far mengenai pandangan Islam tentang pacaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Vinka Putri. Saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Montok. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, jika kita ingin melakukan ta'aruf, bagaimana cara melakukan ta'aruf sesuai ajaran Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik Salsabila tanya gimana ta'aruf sesuai dengan syariat Islam.
ada fase-fase di dalam kita mengenal laki-laki ataupun laki-laki mengenal perempuan. Mungkin saja adik Salsabila lagi naik angkot, kemudian ketemu Arjuna Mencari Cinta, atau ketemu Thomas Georgi, kemudian minta alamat, kenalan, minta nomor handphone. Boleh enggak kalau ketemu di jalan ada laki-laki minta nomor handphone? Boleh saja, tetapi jangan sampai itu menimbulkan maksiat. Bisa jadi dengan itu dia main ke rumah, kemudian cocok. Kalau sudah cocok, maka kemudian mulailah fase berikutnya, yaitu khitbah. Khitbah itu artinya lamaran. Khitbah itu artinya lamaran. Khitbah ini juga belum tentu jadi istri, belum tentu juga jadi suami. Makanya di dalam khitbah itu kita akan melihat bagaimana fisik dari laki-laki itu, fisik dari perempuan itu. Satu. Yang kedua, dengan ta'aruf meminimalis maksiat. Beda dengan pacaran. Kalau ta'aruf itu mengenal. Ada pepatah Arab mengatakan bahwa kalau kita pengen mengenal saudara kita atau teman kita, dia baik apa tidak, kenalan kita dia baik apa tidak, jangan tanyakan langsung ke orangnya, tapi tanyakan ke teman dekatnya. Jadi teman dekatnya siapa? Umpama Yuda Pratama, Salsabila suka sama Yuda umpama, ya. Yuda jangan tanya sama Salsabila, Yuda kamu baik nggak? Oh baik saya. Kamu cantik nggak? Oh cute, cantik, ya. Salsabila tanya lagi ke Yuda, Mas Yuda ganteng nggak? Oh ganteng dong, kayak Brad Pitt, ya. Dia akan bilang ganteng, tapi tanya ke temannya, Yuda ini sholatnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Tanya teman terdekatnya. Yuda pengen Salsabila, jangan langsung main tembak saja, I love you Paul itu, ya. Atau katakan cinta begini, tidak boleh. Tapi Yuda datang tanya ke tetangganya dulu, kebiasaan Salsabila ini apa. Jangan-jangan dia kalau pulang dari sekolah nggak langsung nyampe rumah, umpama, maaf ya. Diteliti terus. Nah kalau udah baik, baru nyampe fase berikutnya, ke jenjang berikutnya, ya. Jadi ta'aruf itu boleh mengenal. Loh, kalau lewat Facebook, lewat medsos, boleh enggak? Boleh berkenalan lewat medsos, tapi jangan sampai menimbulkan maksiat. Baik, mungkin itu Mbak Nita.